Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun kalian berada. Semoga masih di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga masih di dalam maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan semoga selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui sama sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan semua urusan-urusan kita semua dan melancarkan rezeki-rezeki kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat channel TV, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan-pembahasan yang akan datang, maka terlebih dahulu subscribe, like, dan komen, kemudian share channel Sidang TV ini supaya semakin berkah, semakin memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang fikih, fikih thaharah, meneruskan episode yang kelima, berarti sekarang episode yang keenam, yang menjelaskan tentang masalah bangkai atau mayit. Nah, bagaimana status hukumnya tulang, tulang bangkai dan rambutnya? Status tulang bangkai dan rambutnya itu hukumnya najis. Tulang bangkai dan rambutnya itu najis. Kalau pembahasan di dalam episode yang kelima itu adalah mengambil kemanfaatan dari bangkai berupa kulit bangkai. Itu tidak mengapa dengan cara disamak terlebih dahulu. Akan tetapi kalau ada yang tersisa semisal tulang dan rambutnya, maka atau bulunya, maka itu hukumnya najis. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan bulu-bulunya itu hukumnya najis. Wa kadal maita aidan najisah. Begitu juga bangkai itu sendiri hukumnya najis. Nah, bagaimana, apa yang dimaksud dengan bangkai itu? Bangkai itu adalah az-zailah al-hayah bi ghairi zakatin syar'iyatin. Bangkai adalah hewan yang hilang kehidupannya, ruhnya itu hilang tanpa penyembelihan secara syariat. Dengan misalnya sama sekali tidak disembelih, atau memang disembelih akan tetapi penyembelihannya bukan secara syariat, seperti apa? Seperti menyembelih hewan-hewan yang tidak dimakan, kucing dan lain sebagainya. Memang itu disembelih tapi tidak syariat karena hayawannya itu tidak dimakan. Atau ada hewan yang dimakan kemudian disembelih tapi penyembelihannya itu tidak secara syariat. Seperti apakah itu? Seperti memotongnya itu atau menyembelihnya itu menggunakan tulang. Atau ada yang menyembelih tapi bukan Islam, misalnya Kristen, Katolik, Buddha, Majusi dan lain sebagainya. Maka itu penyembelihannya tidak secara syara'. Maka fala yustasna hina idin, maka tidak dikecualikan ketika itu, maksudnya ketika az-zailah hayah bi ghairi zakatin syar'iyatin. Kalau bangkai itu kan tadi penjelasannya hewan yang hilang kehidupannya, ruhnya itu hilang tanpa penyembelihan secara syariat. Nah, bagaimana sekarang dengan janin hewan yang disembelih? Ibunya maksudnya, bukan janinnya. Jadi janinnya itu mati sementara ibunya itu sudah disembelih. Alladzi halat fikir ruh. Jadi janin itu yang sudah ada ruhnya. Janin tersebut itu sudah ada ruhnya.
meskipun itu meskipun bentuknya seperti bentuk anjing, kecuali kita belum pernah memang melihat anjing tersebut menyetubuhi misalnya kambing. Nah, bagaimana statusnya janin ketika keluar dari perut ibunya dalam keadaan bangke? Statusnya itu gimana? Apakah janin tersebut masih dikategorikan najis karena dia bangke? Apakah dia dikategorikan masih suci dan halal dimakan? Bagaimana itu hukumnya? Maka hukumnya itu suci, ya, tidak najis. Kenapa? Karena matinya itu bisa babi mauti umihi faqat. Jadi matinya itu dengan asbab kematian ibunya saja. Jadi ketika ibunya itu disembelih, maka janinnya itu ikut mati. Maka janinnya itu bisa dikonsumsi, suci, halal. Li'anna zakatahu fi zakati umihi, alasannya ini. Karena penyembelihan janin tersebut ada pada penyembelihan si ibu. Jadi misal gak perlu disembelih lagi, itu mah udah satu paket gitu sama ibunya. Jadi udah satu paket. Ibunya disembelih kemudian mati. Nah, anaknya juga misalnya mati dalam penyembelihan ibunya, maka itu hukumnya suci dan halal dikonsumsi. Langsung digoreng, enak, mantap. Ya, bisa itu bisa. Bisa babat zakati ummihi fa innahu zailul hayah bi zakatin syar'iyatin. Karena apa? Karena dia itu hilang, ya. Hilang apa? Hilang nyawanya, hilang ruhnya dengan asbab penyembelihan secara syariat. Kalau ibunya itu atau induknya itu disembelih secara syariat oleh orang Islam dengan dengan pisau atau golok yang tajam, ya, kemudian penyembelihan sah, maka itu hukumnya halal gitu. Maka hukumnya halal karena berdasarkan penyembelihan secara syariat. Maka anaknya itu juga halal, ya, tidak perlu kita sembelih lagi atau apa. Misalnya kalau keluar dalam keadaan mati, ya udah bisa langsung dicuci, digoreng, bisa langsung bisa. Karena itu hukumnya halal. Jadi janin tersebut ini adalah pengecualian daripada hukum bangkai tersebut, ya. Hukum asal bangkai tadi itu kan haram, ya. Hukum asal bangkai itu haram. Ya, bangkai kambing, bangkai kambing, bangkai domba, bangkai sapi, kerbau dan lain sebagainya, itu hukumnya haram. Karena dia itu hilang ruhnya tanpa penyembelihan syariat. Nah, sedangkan ini janin mati di perut ibunya dalam penyembelihan ibunya, kemudian penyembelihnya itu secara syariat, penyembelihannya itu secara syariat, maka janin tersebut itu tidak dikatakan bangkai, ya, tidak dikatakan bangkai. Karena apa? Karena tidak najis dan bisa dikonsumsi dan halal hukumnya ketika dimakan. Ya, mungkin itu saja sahabat channel TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kepahaman di dalam agama, kepahaman di dalam syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita dengarkan tadi, apa yang kita baca mungkin dari sumbernya, dari kitabnya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita kepahaman-kepahaman dalam agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.